Selamat datang di channel kami, Tabir Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jebakan hoaks dari rezim Soeharto hingga kini. Namun sebelumnya, silahkan klik like, subscribe, klik notifikasi bell, dan share ke sanak saudara serta teman-teman Anda. Jebakan hoaks dari rezim Soeharto hingga kini. Dahulu, berita hoaks menjadi alat legitimasi kekuasaan Soeharto. Kini hoaks menjadi cara merongrong rezim. Orde Baru Soeharto dibangun dengan hoaks. Hari-hari awal pasca G30S adalah periode krusial. Hoaks sejarah diciptakan. Pada periode krusial itulah narasi tentang para jenderal yang dimutilasi oleh Gerwani berkembang. Hasil visum dokter yang mengotopsi jenazah para jenderal yang dibuka kemudian membuktikan bahwa itu hoax. Kenyataannya, sebagian besar jenderal itu tewas ditembak sebelum dikubur di lubang buaya. Tapi masyarakat saat itu terlanjur termakan hoax yang diciptakan oleh Soeharto. Menurut peneliti senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto, surat kabar menjadi media utama tersebarnya hoax. Selama 1 hingga 6 Oktober 1965, Angkatan Darat melarang penerbitan semua surat kabar, kecuali angkatan bersenjata dan Bharatayuda. Keduanya lalu memonopoli pemberitaan terkait G30S. Dari koran-koran itulah dimulai propaganda negatif yang terkait dengan Gerwani. Hoax di masa Orde Baru diproduksi dalam rangka mendukung rezim. Hoax menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto yang baru terbentuk. Propaganda negatif itu berurat akar sangat dalam di benak masyarakat semasa rezim Soeharto. Hampir-hampir semua hal yang bersangkut paut dengan komunisme menjadi tabu dan terlarang. Dari hoax itulah, Orde Baru kemudian membuat aturan-aturan yang diskriminatif dan represif terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI. Politik stigma dalam sejarah Indonesia. Itulah luar biasanya kekuasaan Soeharto saat itu dalam menciptakan bayangan hantu komunisme. Kita dulu ditakut-takuti dan benci dengan hal yang berbau PKI. Hoax Orde Baru berkelindan pula dengan pengekangan kebebasan pers. Hegemoni media ala Orde Baru itu tumbang seiring bergulirnya reformasi pada 1998. Kebebasan pers berkembang namun hoax tetap menjadi persoalan. Bedanya, jika hoax dimanfaatkan rezim Soeharto untuk mendukung kekuasaannya, yang terjadi kini justru sebaliknya. Sekarang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, masyarakat bisa dengan mudah membuat dan menyebarkan informasi. Karenanya, dewasa ini cenderung digunakan untuk merongrong rezim. Sebagian besar berita hoax disebarkan melalui media sosial dan melalui aplikasi chatting. Umumnya berita hoax mudah dipercaya dan disebar karena kontennya secara emosional dan praktis dibuat berelasi dengan preferensi pribadi pembaca. Ia mencontohkan bagaimana isu SARA digunakan untuk mematahkan kampanye Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Jakarta lalu. Semua pencapaian real Ahok Jarot dimentahkan dengan seruan kalau pilih Ahok masuk neraka atau Ahok penista agama. Karena itu agama adalah pemantik yang efektif dalam memancing emosi masyarakat muslim. Penggunaan isu SARA dan komunisme akan terus dipakai untuk kampanye-kampanye negatif. Kedua isu tersebut terbukti tetap efektif hingga kini. Karenanya, edukasi terkait literasi media yang baik agar masyarakat tidak semakin termakan hoax sangat perlu digiatkan. Masyarakat harus diingatkan untuk selalu kritis terhadap kredibilitas sumber berita.
Di balik suatu media terdapat kepentingan. Karena itu, kita tidak bisa hanya kritis terhadap media arus utama, tetapi juga harus kritis pada media non-arus utama. Bagaimana pendapat Anda? Salam waras.